Namaku Raka. Dan ini kisah tentang bagaimana kebahagiaan bisa berubah jadi kutukan. Aku bertemu Nadia 5 tahun lalu. Seorang perempuan sederhana yang kutemui di sebuah warung kopi kecil dekat kampus. Awalnya kami hanya saling sapa, bertukar canda ringan. Tapi entah kenapa setiap kali ia tersenyum, aku merasa ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang menenangkan. Kami semakin dekat, hingga akhirnya menikah setelah 2 tahun menjalin hubungan. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh cinta. Setiap pagi Nadia menyiapkan sarapan, dan aku berangkat kerja dengan perasaan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Tenang. Malam-malam kami diisi tawa, cerita, dan doa. Tak pernah terlintas sedikit pun bahwa kebahagiaan itu hanya sementara. Karena di balik senyumnya ada masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Seseorang yang dulu mencintainya tapi tak pernah rela melihatnya bahagia dengan orang lain. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Setelah pernikahan kami berjalan 3 tahun, hidupku terasa sempurna. Nadia, istriku, selalu jadi sosok yang sabar dan penuh senyum. Rumah kecil kami selalu hangat, penuh tawa. Tapi entah kenapa, semua mulai berubah sejak malam Jumat Kliwon itu. Awalnya hanya hal kecil. Nadia sering diam, termenung di teras, mendatap langit seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku tanya, dia hanya bilang, "Aku cuma capek, Mas." Tapi semakin hari, tubuhnya makin lemah. Ia jarang makan, jarang bicara, dan matanya mulai cekung. Bahkan kulitnya terlihat makin pucat seolah darahnya perlahan mengering. Yang paling membuatku takut adalah bau. Bau aneh yang muncul entah dari mana, menyengat, busuk, dan menusuk hidung. Awalnya cuma samar, tapi lama-lama memenuhi seluruh kamar. Aku sempat berpikir mungkin ada banggai tikus atau saluran air mampet. Tapi setelah kubersihkan seluruh rumah, baunya tetap ada. Bahkan semakin kuat setiap kali Nadia tidur. Suatu malam aku terbangun karena mendengar isaku kecil di kamar mandi. Kudekati perlahan dan kulihat Nadia duduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat, air matanya menetes tanpa suara. "Mas, aku gak tahu kenapa, tapi dari tubuhku keluar cairan yang baunya kayak sesuatu yang mati." Aku terpaku. Air di lantai terlihat keruh, berwarna gelap, dan baunya tajam sekali. Aku berusaha menenangkannya, tapi jujur, saat itu aku sendiri hampir muntah. Sejak malam itu, bau itu selalu muncul menjelang tengah malam. Dan setiap kali aku terbangun, Nadia selalu terlihat tidur gelisah. Tubuhnya berkeringat dan bibirnya terus berkomat-kamit seperti sedang berbicara dengan seseorang. Kadang aku mendengar lirihan samar di telinganya. Suara asing, suara yang tak pernah kudengar sebelumnya. Dia harus merasakan semuanya. Aku berbalik. Tak ada siapa-siapa. Tapi jendela kamar bergetar pelan dan udara malam itu terasa berat seperti ada sesuatu yang ikut bernafas bersama kami. Sejak saat itu, aku sadar. Apa yang menyerang Nadia bukan dari dunia ini. Setelah berminggu-minggu melihat Nadia semakin lemah, aku akhirnya menyerah. Aku bawa dia ke rumah sakit. Dokter memeriksanya lama, dari darah, ronsen, sampai USG. Aku duduk di ruang tunggu dengan hati berdebar. Dalam pikiranku, apapun hasilnya, setidaknya aku tahu apa yang harus dilakukan. Tapi saat dokter keluar, wajahnya datar. Ia menatapku sebentar lalu berkata pelan,
Secara medis, istri Anda tidak sakit, Pak. Semua hasilnya normal. Aku terpaku. Bagaimana mungkin? Tubuh Nadia sudah hampir tak kuat berdiri, matanya sayu, dan bau itu bau busuk yang makin hari makin menusuk. Aku pulang dengan kepala kosong. Nadia hanya diam di mobil, menatap keluar jendela. Wajahnya seperti kehilangan harapan. Malamnya, aku mendengar dia berbisik dalam tidur. "Maafkan aku, Mas." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan. Keesokan harinya, aku menemui Ustadz Rahman, seorang guru ngaji tua yang dikenal suka membantu orang sakit non-medis. Begitu aku masuk, Ustadz itu menatapku lama, lalu berkata sebelum aku sempat bicara, "Kamu datang bukan karena sakit biasa ya, Nak?" Aku hanya diam. Ustadz itu menutup mata, berzikir pelan, lalu menghembuskan nafas panjang. "Istrimu sedang diserang kiriman jahat, santet jenis jahanam." Aku tertegun. Ustadz itu melanjutkan dengan suara berat. "Media yang dipakai, celana dalam, dan foto dirinya ditaruh di sumber-sumber air di sekitar rumah. Karena itu, setiap air mengalir, rasa sakitnya ikut mengalir di tubuh istrimu sendiri." Tanganku gemetar. Semua potongan kejadian aneh di rumah langsung terbayang. Bau busuk, air kamar mandi yang berubah warna, tubuh Nadia yang makin lemah. "Maaf, Nak," kata Ustadz itu lirih. "Ini santet paling kotor. Efeknya membuat tubuh korban membusuk perlahan dari dalam. Dan selama benda itu belum ditemukan, racunnya akan terus hidup di setiap tetes air." Aku tak mampu berkata apa-apa. Air mata menetes tanpa sadar. Di saat yang sama, aku tahu perjuangan kami baru saja dimulai. Setelah mendengar kenyataan pahit dari Ustadz Rahman, aku merasa dunia runtuh di sekelilingku. Aku membawa Nadia pulang, tapi bukan pulang seperti sebelumnya. Tubuhnya semakin lemah, matanya sayu, dan setiap malam air matanya bercampur dengan nafas yang tersengal-sengal. Aku mencoba segala cara, membawa Nadia ke ustadz lain, meminta pertolongan dari guru-guru spiritual di desa sekitar, bahkan memohon bantuan dari dukun yang dikenal bisa membaca benda-benda terlarang. Namun jawabannya sama. Ini bukan sakit biasa. Ini santet jahanam. Benda-benda yang dikirim masih ada dan efeknya sudah masuk ke dalam tubuhnya. Aku merasa putus asa. Aku menelusuri sungai, memeriksa setiap sumber air di sekitar rumah, mencoba mencari celana dalam atau foto yang menjadi media kutukan itu, tapi semuanya seperti lenyap. Seolah benda-benda itu tidak ada dan kutukannya tetap hidup, mengalir di setiap tetes air yang menyentuh tubuh Nadia. Hari demi hari berlalu. Nadia makin kurus dan bau aneh itu tak pernah hilang. Setiap kali aku memeluknya, aku mencium aroma busuk itu menempel di bajunya. Rasa sakit dan ketakutannya membekas di wajahnya, sementara aku tak mampu berbuat apa-apa. Aku menangis bersamanya, berbisik, memohon pada langit, pada Tuhan, pada segala sesuatu yang mungkin mendengar. Tolong hentikan ini. Ambil aku, tapi selamatkan dia. Namun keajaiban tak datang. Tubuh Nadia semakin rapuh. Mata yang dulu bersinar kini kosong, tertutup oleh penderitaan yang tak terobati. Dan malam itu, saat aku menatapnya terakhir kali, aku merasakan sesuatu yang dingin menusuk dadaku.
Aku kehilangan istriku untuk selamanya. Nadia pergi dengan perlahan, tanpa teriakan, tanpa pengumuman. Hanya aroma busuk yang perlahan memudar, dan aku yang berdiri terpaku di samping tempat tidur, merasa tak berdaya, hancur, dan sendirian. Aku belajar satu hal yang pahit. Beberapa kegelapan terlalu kuat untuk dilawan manusia. Beberapa kutukan terlalu jahat untuk dihapuskan. Dan cinta terkadang tak cukup untuk menyelamatkan orang yang kita sayangi dari tangan dunia lain.